Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nutri. Saya dari program studi akuntansi keuangan perusahaan kelas 1B. Saya akan memenuhi tugas individu bahasa Indonesia pidato tentang tema belajar akuntansi mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Indah Permatasari, SST MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan juga teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato tentang tips belajar akuntansi dengan cepat dan mudah. Kata akuntansi memang sudah tidak asing di telinga kita. Penggunaan kata akuntansi banyak kita jumpai di beberapa media, seperti nama jurusan sekolah atau kuliah dan buku, terlebih dalam bidang keuangan atau pembukuan. Akuntansi merupakan ilmu yang dapat diterapkan langsung pada kehidupan sehari-hari. Selain itu, ilmu akuntansi juga memiliki prospek yang sangat bagus untuk masa depan. Hampir semua entitas atau perusahaan, baik yang berorientasi profit maupun tidak profit, dalam skala besar maupun kecil, membutuhkan ilmu akuntansi untuk membantu mereka dalam membuat laporan keuangan. Karena itu, kesempatan berkarir di dunia akuntansi juga sangat diminati. Sehingga persaingan untuk bekerja di bidang akuntansi juga ketat. Berikut ini tips belajar akuntansi dengan cepat dan mudah di era digital. Yang pertama, motivasi. Motivasi merupakan modal dasar bagi setiap orang yang ingin belajar. Karena dari motivasi yang dimiliki, maka akan memiliki semangat dan usaha keras dalam belajar. Kedua, target. Setelah memiliki motivasi, langkah selanjutnya adalah membuat target untuk diri sendiri. Target yang dibuat tersebut akan menjadi pengingat dan pendorong dalam belajar. Seringkali, semangat belajar naik turun dan berubah-ubah. Ketika hal tersebut terjadi pada diri sendiri, maka target yang dibuat sebelumnya akan menjadi penyemangat untuk bangkit dan membangun semangat belajar kembali. Yang ketiga, sering-sering membaca buku akuntansi. Buku merupakan jendela ilmu, dan dari membaca buku, seringkali kita mendapatkan wawasan serta motivasi-motivasi dari hal yang kita baca. Sering membaca buku akuntansi akan membuat kita terbiasa dan familiar dengan bahasa dan istilah-istilah dalam akuntansi. Apabila dilakukan secara rutin, maka akan membuat kita merasa senang dan berusaha mencari lebih banyak lagi tentang apa itu akuntansi. Yang keempat, pahami pengertian dan konsep dasar akuntansi. Hal selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah memahami pengertian akuntansi dan konsep dasarnya. Ada beberapa akuntansi menurut para ahli, tetapi jika disimpulkan, akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, dan mengolah, menyajikan data transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh pemangku kepentingan atau orang-orang yang berkepentingan dalam pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Konsep dasar dari akuntansi sendiri itu sederhana. Ada debit di sisi kiri dan kredit di sisi kanan. Saldo antara debit dan kredit ini harus sama atau seimbang. Yang kelima, perbanyak latihan akuntansi adalah
sebuah proses sehingga diperlukan latihan yang banyak. Selain banyak latihan, sering membaca kasus-kasus akuntansi juga akan membuat Anda semakin paham tentang akuntansi. Dengan begitu, Anda akan terbiasa menyelesaikan masalah akuntansi. Jangan pernah menyerah untuk belajar akuntansi. Akuntansi merupakan hal yang mudah dan menyenangkan. Yang keenam, gabung komunitas akuntansi. Ikut komunitas baik online maupun offline di bidang akuntansi keuangan jadi salah satu tips belajar akuntansi yang bisa dipertimbangkan. Kita bisa belajar lebih banyak dari tenaga ahli dan profesional dalam hal pembukuan, terutama jika ada relasi konsultan akuntansi yang berpengalaman di dunia bisnis. Orang-orang dalam komunitas akuntansi profesional sudah memiliki banyak pengalaman dan pernah menghadapi berbagai tantangan dalam hal pembukuan. Maka dari itu, mereka bisa memberikan tips bermanfaat dan membantu saat Anda menemui kendala saat menyelesaikan laporan akuntansi. Yang ketujuh, percaya diri dan jangan takut salah. Rasa minder dan kecil hati seringkali menjadi hambatan bagi seseorang, terutama bagi orang yang belum terbiasa berbicara di depan publik. Menumbuhkan rasa percaya diri menjadi bagian penting dalam proses belajar. Banyak orang yang menguasai materi di belakang layar, namun tidak berdaya ketika harus berhadapan dengan publik. Maka dari itu, perlu adanya rasa percaya diri yang perlu kita bangun agar dapat bermanfaat untuk orang lain. Jangan takut salah, jadikan kesalahan sebagai cambuk untuk belajar lebih giat. Diharapkan untuk teman-teman semua dapat menerapkan dari apa yang telah saya sampaikan. Ingat bahwa salah satu kunci untuk memperoleh kesuksesan adalah dengan berusaha dan terus berusaha, serta tak lupa pula berdoa. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.